Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arse. Untuk kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran biologi, yaitu penyakit pada sistem pencernaan manusia. Namun sebelumnya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah maupun tugas-tugas yang ada di rumah. Untuk info lebih lengkapnya, mari simak video berikut. Penyakit pada pencernaan manusia. Gastritis, peradangan atau pembengkakan pada mukosa lambung. Penyebab iritasi, infeksi, pola makan tidak teratur. Gejala: nyeri di ulu hati, mual, muntah, tidak nafsu makan, kembung, berat badan turun, perih pada perut bagian atas. Gastritis, esofagu, mukosa gastrika, duodenum, iritasi jela mukosa gastrika. Ulkus atau tukak lambung, yaitu luka pada dinding lambung atau gastritis yang tidak segera ditangani. Penyebab infeksi bakteri Helicobacter pylori H. Pylori hidup berkoloni dan menginfeksi lapisan mukosa lambung, sehingga mengganggu fungsinya sebagai pelindung. Akibatnya terjadi peradangan hebat pada lambung. Appendisitis adalah peradangan atau infeksi pada umbai cacing. Jika belum parah, appendisitis dapat sembuh tanpa perawatan. Namun, sebagian besar memerlukan laparotomi dengan pemotongan umbai cacing yang terinfeksi. Peradangan infeksi pada umbai cacing karena terjadi peritonitis, yaitu peradangan pada selaput perut, dan shock ketika umbai cacing yang terinfeksi hancur. Jika dibiarkan dapat menyebabkan kematian. Konstipasi sembelit, adanya penyerapan air yang berlebihan pada silsia makanan di usus besar. Akibatnya feses menjadi kering dan keras, sehingga feses sulit dikeluarkan. Penyebabnya sering menahan buang air besar, perasaan takut dan cemas, banyak mengkonsumsi daging, kurang mengkonsumsi makanan berserat. Kerostomia adalah penyakit pada rongga mulut yang ditandai rendahnya produksi air ludah. Penyebab gangguan pada pusat lidah, gangguan pada saraf pembawa rangsang ludah, perubahan komposisi fal elektrolit ludah. Mulut sangat kering, makanan tidak tercerna dengan baik. Hemorit atau wasir atau ambien adalah pembengkakan pembuluh darah vena di sekitar anus. Penyebab sering duduk terlalu lama, menderita sembelit, terlalu gemuk, sering terjadi pada wanita hamil. Demikianlah tadi materi tentang biologi tentang penyakit pada sistem pencernaan manusia. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, banyak salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah menyimak video tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa ada 6 penyakit pada sistem pencernaan manusia. Yang pertama yaitu
gastritis. Gastritis atau peradangan pada mukosa lambung. Penyakit ini dengan ciri-ciri nyeri di ulu hati, mual, muntah, tidak nafsu makan, kembung, berat badan turun, perih, dan lain-lainnya. Bahkan bisa sampai muntah yang berkali-kali. Nah, disebabkan karena apa? Karena makanan. Nah, bisa karena makanan yang terlalu banyak mengandung zat kimia, bisa karena infeksi, bahkan iritasi. Maka dari itu, kita dapat menjaga makanan dengan pola makan sehat. Imbangi dengan sayuran, buah-buahan, agar seimbang antara asam dan basa. Berikutnya adalah penyakit ulkus atau infeksi bakteri. Pada penyakit ini terjadi infeksi oleh Helicobacter yang menyebabkan tukak lambung, sehingga mengganggu fungsinya sebagai pelindung. Penyakit ini atau ulkus harus segera ditangani karena dapat menyebabkan luka pada dinding-dinding lambung. Tidak segera ditangani akan mengakibatkan penyakit yang lebih parah. Berikutnya adalah apenditis atau peradangan pada umbai cacing. Penyakit ini adalah peradangan atau juga disebabkan infeksi yang berada di umbai cacing atau appendix. Jika belum parah, penyakit ini dapat sembuh secara sendirinya. Namun ketika sudah parah, harus segera mendapatkan penanganan atau pengobatan. Berikutnya adalah konstipasi atau sembelit. Sembelit disebabkan karena kurangnya serat di dalam usus. Ketika makanan yang kita makan tidak mengandung serat, maka akan terjadi pengerasan pada feses dan mengakibatkan sembelit. Namun, apabila kita banyak makan serat yang terdiri dari buah-buahan ataupun sayur, maka tidak akan menyebabkan sembelit. Maka dari itu, harus mengimbangi makanan dengan banyak makan sayur dan buah agar seimbang. Berikutnya adalah kerostomia atau penyakit rongga mulut. Penyakit ini adalah ketika air liur memproduksinya kurang sehingga menyebabkan pecah-pecah pada mulut maupun bibir kering, mulut kering. Dan berikutnya adalah hemoroid atau wasir, yaitu penyakit ambien yang disebabkan kebanyakan duduk. Nah, untuk mengimbangi itu semuanya dapat kita laksanakan dengan pola hidup sehat, dengan makan makanan bergizi, dengan makanan seimbang, jangan lupa dengan makan sayur dan buah, dan juga berolahraga. Nah, itulah tadi informasi dari penyakit pada sistem pencernaan manusia. Banyak salam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.